marah tanpa sebab. Saka tampak terkejut ketika dia melihat Stella mengambil kunci dari bawah kursi. Dia merasa heran hanya menyadari di tengah kemegahan kota Hamburg masih ada orang yang tinggal dengan kondisi seperti ini. Pandangannya mengedar ke sekitar rumah. Tepat di sebelah kanan ada sebuah pondok kecil yang dipenuhi dengan patung-patung kecil. Apa orang tuanya seorang pembuat patung? Silakan masuk, Tuan. Lamunan Saka buyar ketika dia mendengar suara lembut Stella. Dia menatap ke depan dan mendapati wanita itu tersenyum padanya. Sudah terlihat jelas ketidaknyamanan pria itu. Bahkan berkali-kali dia tampak menggaruk alisnya yang terasa gatal. Saya tidak ingin berlama-lama, Stella. Dia memperingatkan sejak awal karena tidak ingin menghabiskan waktu lebih lama lagi di tempat ini. Apalagi perutnya sudah keroncongan. Baik Tuan, 10 menit saja. Stella mendorong daun pintu hingga terpapar jelas kondisi rumah yang sangat sederhana. Dia menyalakan lampu dan sialnya hal itu tidak dapat menahan rasa penasaran Saka. Melihat Stella sudah masuk lebih dulu, Saka mengintip dari luar. Dia penasaran dengan kondisi rumah kecil itu. Benar-benar tidak terbayangkan bagaimana mungkin Stella bisa tinggal di tempat seperti ini. Sangat sederhana, bahkan jauh dari kesan mewah. Di dalam rumah hanya ada satu sofa panjang serta meja yang terbuat dari rotan. Ada sebuah lemari hias dan juga televisi berbentuk tabung. Astaga, dia bisa tidur nyenyak di sini, gumamnya dalam hati dan melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam. Tuan, Saka terkejut ketika dia mendengar suara Stella yang tiba-tiba muncul dari dalam kamar. Mereka sama-sama terdiam dan saling tatap. Pandangan Stella mengarah pada kaki pria itu yang baru saja ingin melangkah dan ternyata Saka masuk dengan memakai sepatunya. Merasa dirinya diperhatikan, pria itu menunduk dan menatap kakinya. Ternyata itu yang sejak tadi diperhatikan oleh Stella. Ayolah, dia malas jika harus buka sepatunya. Tidak apa, Tuan, masuk saja, ucap Stella yang masih berusaha menunjukkan senyum manis. Dia paham jika pria itu mungkin jijik jika harus melepaskan alas kakinya. Tanpa merasa bersalah, Saka langsung masuk dan menatap setiap sudut rumah kecil dan sederhana itu. Hanya terdiri dari satu ruang tamu dan satu dapur yang mengarah ke belakang dan satu kamar. Kau tinggal di sini bersama ibumu? Tanya Saka. Lalu langkahnya berhenti di depan lemari hias dan menatap sebuah bingkai foto yang terlihat usang. Tampaknya figura ini sudah sangat lama dan kacanya pun sudah terlihat retak. Stella keluar dengan sebuah tas ransel kecil di tangannya. Dia sudah membawa beberapa pakaian yang bagus di sana. Itu ayahku, celutuknya. Dia sudah meninggal beberapa tahun lalu karena kecelakaan. Tanpa diberitahu pun, Saka sudah mengetahuinya karena sudah mendapatkan informasi lebih awal dari Brans. Saka merasa pasti hubungan Stella dan ayahnya baik-baik saja, mengingat di foto itu mereka terlihat sangat harmonis. Pasti ayahmu baik. Tiba-tiba Stella tertawa kecil. Dia membuka laci dan mengambil sesuatu dari sana. Tapi Saka sendiri tidak mau tahu. Dia pemabuk, suka berjudi, dan sering memukul ibu. Aku benci padanya. Seketika Saka terkejut mendengar ucapan wanita itu. Dia menoleh ke samping dan menatap Stella dengan kening mengkerut. Sepanjang hidup ibu selalu tersiksa karena dia. Ayah bahkan sering sekali mengambil uang ibu dan menghabiskannya dengan minuman keras. Entah kenapa Saka malah terlihat serius mendengar semua cerita Stella. Dia bahkan terus memperhatikan wanita itu yang berjalan ke sana kemari untuk mengambil beberapa barangnya. Itu sebabnya aku benci pria pemabuk. Seketika Saka terdiam, pipinya mendadak panas saat mendengar ucapan tajam Stella. Entah itu sebuah sindiran atau memang ungkapan perasaan pada ayahnya. Hanya saja dia merasa tersinggung, karena dirinya sering sekali menghabiskan waktu di klub, minum bersama wanita-wanita yang mendekatinya. Setelah beranjak ke dapur, dia meninggalkan Saka yang pura-pura tidak peduli dengan ceritanya. Meski di dalam hati, dia merasa kasihan dengan Stella. Hidupmu benar-benar menderita, Stella, ucap pria itu lalu duduk di sofa dengan kedua tangan yang bersedekap di depan dada. Astaga, cicitnya dengan pelan dan terlihat panik ketika bokongnya menyentuh sesuatu yang keras. Dan ternyata besi per dari sofa yang menyembul keluar, dan itu membuatnya tidak nyaman. Saka berdecak lalu memilih untuk berdiri. Saya sudah terbiasa hidup menderita, Tuan. Stella muncul dari dapur membawa segelas air putih sambil tertawa kecil. Maaf, hanya ini yang saya punya. Dia meletakkan gelas di atas meja, berharap Saka mau menerima jamuannya dengan baik. Jika tidak juga tak masalah, karena Stella menyadari ketidaknyamanan pria itu. Benar saja, Saka hanya berdehem dan tidak berniat untuk menyentuh gelas itu.
tapi pandangannya justru tertuju pada nakas di samping sofa. "Saya tidak ingin berlama-lama, Stella," ucap pria itu lagi, memberikan peringatan agar Stella tidak membuang waktunya lebih lama lagi. "Baik, Tuan," jawabnya dengan cepat, lalu segera mengemasi barang-barang yang ingin dia bawa. Diam-diam, Saka melirik sinis ke arah meja nakas. Dia memperhatikan Stella yang kembali masuk ke dalam kamar, sedangkan tangannya menurunkan bingkai foto yang sejak tadi menjadi pusat perhatiannya. Ada gambar Stella dan seorang pria yang terlihat mesra. Jujur, dia tidak suka melihatnya. Pasti itu kekasihnya, Saka menggumam dalam hati. Rasanya dia ingin membanting benda itu agar tidak menghalangi pandangannya. "Sudah?" ucap Stella yang mengagetkan pria itu. "Tuan baik-baik saja?" tanyanya lagi saat menyadari pria itu terlihat tegang, bahkan berdiri menghalangi nakas. "Ya sudah, ayo pergi, di sini gerah sekali," celetuk Saka dengan cepat. Buru-buru dia menarik tangan Stella dan pergi keluar. Meski kebingungan, Stella hanya menurut saja. Dia tidak mengerti kenapa Saka terlihat tegang. Apa mungkin dia benar-benar tidak nyaman di sini? Setelah semuanya selesai, Saka segera meninggalkan kediaman Stella. Sialnya, pria yang sejak tadi memperhatikan mereka kini hanya menatap mobil itu yang sudah berjalan semakin jauh. "Aku tidak menyangka kamu mengkhianatiku, Stella," gumam pria itu. Hatinya teriris melihat kekasih yang dia cintai bersama seorang pria kaya. Sementara Saka dan Stella sedang menuju sebuah restoran untuk makan malam. Wanita itu masih berusaha untuk memahami bagaimana sifat Saka, karena hingga detik ini pria itu masih sangat sulit untuk dia kenali. "Bagaimana kekasihmu?" tanya Saka tanpa melirik wanita itu dan memilih untuk fokus pada setirnya. Mendengar hal itu, Stella mendadak gugup. Dia meneguk salivannya dengan kasar. Bagaimana dia akan menjawab ini? Sementara secara diam-diam dia masih membahas pesan dengan John. Dia menggumam dengan penuh kebingungan. "Saya dan dia sudah berpisah, Tuan," ucapnya dengan cepat, berharap Saka bisa mempercayai kebohongannya. Saka meliriknya sesaat. "Kau tidak berbohong, kan?" tanyanya dengan sebelah alis mendelik ke atas. "Iya, sungguh, Tuan," ucapnya dengan cepat. Entah kenapa kali ini dia terlihat sudah terbiasa dengan Saka. Perlahan rasa takutnya mendadak hilang, tidak seperti hari-hari kemarin lagi, yang ketika menatap pria itu, dia seperti menatap monster. "Saya pegang ucapanmu, Stella. Jika sampai ketahuan berbohong, kau tahu konsekuensinya." Stella meneguk salivanya dengan kasar. Dengan berbohong seperti ini, dia seperti menancapkan pisau di perutnya sendiri. Astaga, jika Saka tahu tentang kebohongannya, apa yang akan terjadi? Sepertinya dia harus cepat-cepat menemui John. Stella harus menjelaskan posisinya sekarang, karena mengkhianati John merupakan sebuah pilihan yang sudah dia ambil. "Kamu dengar ucapanku?" tanya Saka karena tidak mendapat respon dari wanita itu. "Iya, Tuan, saya dengar," jawabnya yang masih terlihat gugup. "Ingat, kau terikat kontrak sekarang, dan saya tidak suka berbagi apa yang sudah menjadi milik saya." Jantung Stella berdebar tidak karuan. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa setiap ucapan yang keluar dari bibir pria itu terkesan seperti sebuah ancaman. Stella tahu setelah menandatangani perjanjian kontrak itu, tentu saja dia tidak akan bisa melepas dari Saka. Tapi untuk saat ini dia bahkan tidak memiliki pilihan lain. Sepanjang jalan mereka terdiam, tidak ada kata yang keluar dari bibir keduanya. Padahal sejak tadi Stella selalu mencuri-curi pandang pada Saka. Ada hal yang ingin dia tanyakan, tapi apa Saka akan marah nanti? "Tanyakan saja, kau tidak akan tahu jawabannya nanti," Stella memperingatkan dirinya sendiri. Benar juga sih, tapi melihat ekspresi Saka yang terlihat marah dan tidak bersahabat, Stella menjadi takut sendiri. Entah apa yang akan terjadi pada pria itu, padahal tadi mereka sudah terlihat baik-baik saja. "Tuan, boleh saya bertanya sesuatu?" Mendengar pertanyaan itu, Saka melirik Stella, tapi dia dengan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah lain. "Apa?" Jawaban itu terdengar ketus. Percayalah, Saka sedang kesal karena mengingat gambar sok mesra Stella dengan kekasihnya itu. Kalau boleh tahu, sampai kapan kontraknya ini?" "Sampai saya bosan." Bibir Stella langsung mengatup rapat ketika dia mendengar jawaban ketus itu. Tampaknya untuk sekarang Saka memang sedang tidak bisa diajak berbincang. Sepertinya mood pria itu rusak, entah apa penyebabnya. "Kalau boleh tahu, kapan Tuan bosan?" Bodohnya Stella, dia kembali menanyakan hal itu, padahal dia tahu Saka sedang berada dalam situasi hati yang suram.
Cit! Tiba-tiba pria itu menginjak rem mobil dengan mendadak. Dia membanting setir ke kiri sampai membuat Stella terjerembab ke arah dashboard. Beruntung dia memakai sabuk pengaman. "Kenapa?" tanya Saka dan sudah merubah air mukanya. Dia menatap Stella yang telah panik. "Tidak, Tuan. Saya hanya bertanya." "Dengar." Saka menyela dengan cepat. "Saya akan membuangmu kalau kamu sampai ketahuan berbohong dan berkhianat pada saya. Tidak hanya itu, saya juga akan memastikan hidupmu menderita, lalu mati dengan mengenaskan." Sekujur tubuh Stella mendadak bergetar, bahkan keringat terlihat jelas di keningnya, sampai pendingin mobil tidak berarti apa-apa lagi untuknya. Sial, ancaman itu benar-benar mampu membuatnya tidak berkutik. Sepertinya dia memang tidak akan pernah lepas dari pria ini. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.